Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al-hadis tsani utawi hadis kang kaping 2 wasalasuna lan hadis kang wasalasuna lan 30. An Abi Sa'idin sang Abi Sa'id rupanya Sa'd bin Malik ibn Sinan al-Khudri, rupanya Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu ta'ala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Rasul, la darara ora ana melarati iku maujud, wala dirara lan ora ana kemelaratan gawe kemelaratan. Hadisun hasanun hadis hasan rawus riwayataken ing hadis sapa Ibnu Majah wa Daraqutni lan Daraqutni wa ghairi ma lan liyani Ibnu Majah lan Daraqutni musnadan hale hadis musnad. Warwaulan riwayatakan ing hadis sapa Malik bin Malik fil Muwatta dalam kitab Muwatta mursalan iku hadis mursal. An Umar bin Yahya saking Umar bin Yahya an abihi saking ramane anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata maka guguraken apa rawi Aba Sa'id ing Abi Sa'id walaulan iku kaduwe hadis durukun pira-pira dalan yukawi kang nguataken ba'daha apa sebagiane ba'don ing sebagiane. Matan hadis ini ialah la darara wa la dirara. Tidak ada bahaya dan tidak ada pula yang membuat bahaya. Apa maksudnya? Di dalam matan hadis disebutkan la darara ay la yadurru, ora ana gawe kemelaratan sapa ahadukum salah sijine sira kabeh ahadan ing wong siji biwairi haqqin kelawan tanpa hak, wala jinayatin lan ora natoni sabiqatin kang dingin. Jadi makna la darara bahwa di dalam Islam tidak ada orang menyusahkan kepada orang lain tanpa adanya hak. Islam tidak mengajarkan, Islam melarang
orang untuk berbuat penganiayaan kepada orang lain, mencelakai orang lain. Tidak ada ajaran yang semacam itu. Seperti mencurigai, tidak ada. Wala diroro, ay la tadurru man darraka. Tidak ada la tadurru, jangan membahayakan, man kepada orang, dorroka yang membahayakan orang tersebut ka kepada kamu. Artinya Islam mengajarkan tidak boleh adanya pembalasan dengan aniaya. Dulu saya dianiaya oleh si A, maka saya harus membalasnya dengan menganiaya lagi. Itu sebenarnya tidak ada. Fa idza sabbaka ahadun fala tasubbuhu. Apabila ada seseorang yang mencaci kamu, maka janganlah kamu berbuat mencaci kepada orang yang mencaci kamu. Fa in wa in darabaka fala tadribuhu. Apabila dia memukul kamu, maka janganlah kamu berbuat mukul kepadanya, membalasnya. Bal utlub haqqaka minhu indal hakim. Yang paling baik, carilah kebenaran hak kamu atas seorang itu indal hakim, menurut hakim. Faidha tasabba rajulani, apabila ada dua orang laki-laki saling marah, au taqadda, mencaci-caci, taqadafa, lam yahsil, maka tidak hasil, at-taqasu, pur-puran, ya, tidak. Bal tetapi kullu wahidin, setiap seseorang ya'khudhu haqqahu, harus mengambil haknya bil hakim, dengan hakim atau dengan pengadilan. Jadi
hadis la darara wa la dirara. Islam ataupun Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tidak boleh berbuat penganiayaan, berbuat zalim kepada orang lain. Kalau bisa, apabila kita dizalimi, apabila kita mendapatkan cacian, penganiayaan dari orang lain, maka lebih baik kita harus mengambil tindakan melalui pengadilan, tidak menghakimi kita sendiri atau menghakimi sendiri, tidak, tetapi kita serahkan kepada hakim ataupun kepada pengadilan. Betapa hebatnya, betapa bagusnya ajaran agama Islam apabila itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin ada yang bertanya, loh bagaimana dengan adanya kisos? Yaitu apabila ada orang membunuh, maka haruslah dibayar dengan pembunuhan. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa adaun ilaihi bi ihsan. Betul, di dalam Islam ada ajaran yaitu kisos. Tapi untuk menentukan kisosnya bukan oleh kita sendiri, tetapi melalui pengadilan, melalui hakim. Meskipun Al-Quran sudah jelas sekali, al-aina bil aini wal abda bil abdi wal unsa bil unsa dan seterusnya. Apabila ada orang membunuh kepada orang yang merdeka, maka harus dibayar dengan pembunuhan orang yang merdeka lagi. Apabila ada pembunuhan seorang hamba, maka harus dibayar dengan pembunuhan seorang hamba lagi. Ini seakan-akan ini kelihatannya bahwa Islam itu kejam. Islam itu sangat ganas. Dalam pelaksanaannya tidak demikian adanya, tetapi melalui pengadilan. Ya. Nah, tata caranya bagaimana? Mangga antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih mengetahui tentang duniamu sendiri. Maksudnya apa? Kalau kita berada di Indonesia, maka berarti ya, sistem Indonesia lah, tata cara yang dilakukan di Indonesia lah yang kita lakukan, yaitu dengan adanya pelaporan. Ya, pelaporan adanya penganiayaan. Nanti kemudian pengadilan mengambil tindakan
yaitu dengan penunjukan pengacara dan seterusnya. Kemudian nanti ada istilahnya gelar perkara dengan prinsip tidak bersalah, sehingga tidak menghakimi bahwa yang dituduh itu adalah salah. Tetap yang dituduh itu tetap orang yang benar. Oleh karena itu yang dituduh boleh berupaya, yaitu proses pembelaan. Tidak langsung, ya kamunya masalahnya memukul sukulan tuh dipisum ini buktinya ada. Tidak langsung oleh yang bersangkutan, orang yang menuduh kemudian langsung menghakimi sendiri, tidak. Islam mengajarkan berikan itu kepada pengadilan. Peristiwa-peristiwa yang semacam itu banyak terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga peristiwa di masa para sahabat, khususnya yaitu para khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, dan Khalifah Ali. Contoh-contoh yang semacam itu banyak terjadi. Tetapi tidak menghakimi sendiri, melainkan melalui pengadilan. Salah satu contoh, ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah bahwa dirinya telah berbuat zina. Tapi Rasulullah tidak langsung serta-merta kemudian menentukan hukum, melainkan Rasulullah mencari data yang sebenarnya tentang pernyataan seorang wanita tersebut. Baru kemudian apabila sudah jelas, maka hukuman itu baru datang. Dan tentunya yang namanya berbuat zina berarti harus ada lawannya. Laki-lakinya siapa dan yang perempuannya yang menyatakan diri. Itu pun di dalam Al-Quran mengenai zina dijelaskan di sana. Tuduhan zina yang disampaikan umpamanya oleh sang suami kepada istri, ada prosesnya sampai kepada sumpahnya 5 kali mengadakan persumpahan tersebut, yang terakhir, jika aku ini penuduhannya adalah salah, maka saya siap menerima adab siksaan dari Allah Ta'ala. Demikian pula yang
perempuannya. Pernyataan-pernyataan yang semacam itu, penentuan-penentuan mengenai adanya saksi dan seterusnya, tentu itu harus melalui pengadilan. Tidak asal saja. Tentu yang menentukan itu sendiri adalah hakim yang ditunjuk oleh penguasa, bukan hakim jalanan. Sementara di Indonesia banyak hakim-hakim jalanan. Sehingga apa? Terjadi adanya korupsi-korupsi. Sehingga terjadi adanya pemerasan-pemerasan. Satu contoh, orang kita punya mobil yang kemudian mobilnya kredit, maka akhirnya karena dianggap selama 3 bulan tidak membayar kreditnya, di tengah jalan dihadang oleh dekolektor, ya, yang kemudian kendaraan kita disita. Nah, ini kan berarti kan hakim jalanan yang semacam ini, ya, tidak melalui pengadilan. Islam tidak mengharapkan yang semacam itu. Islam menginginkan adanya kedamaian, adanya keadilan. Islam tidak menginginkan terjadinya pemerasan. Islam tidak menginginkan adanya sogok menyogok. Tipu menipu dan yang lain-lainnya. Tidak diinginkan yang semacam itu. Tapi Islam menginginkan yaitu penegakan hukum, penegakan keadilan yang menuju kepada kemaslahatan dan menghindari dari kemafsadatan. Apa itu kemaslahatan? Yaitu kemanfaatan untuk kita semuanya, sehingga hidup kita tentram, hidup kita bermanfaat, tidak menjadi orang yang mafsadat, orang yang merusak tatanan sosial, merusak tatanan-tatanan kehidupan, yang akhirnya terjadilah yaitu adanya perkelahian, adanya pemerasan dan seterusnya dan seterusnya. Itulah keinginan ataupun ajaran Islam yang mengarahkan kepada agar umat Islam menumbuhkan kemaslahatan, menumbuhkan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Islam tidak menginginkan menjadi orang yang merusak
di muka bumi ini. Seperti dalam Al-Quran kisah tentang awal berita Allah akan menciptakan khalifah fil ardi. Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan di muka bumi ini khalifah. Tetapi malaikat bagaimana? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfikud dima. Para malaikat berkata, apakah engkau akan menciptakan yang merusak di muka bumi ini dan yang menumpahkan darah di muka bumi ini? Tentunya Allah Maha mengetahui tentang kemaslahatan adanya khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu, para malaikat di samping bertanya, tapi juga menyatakan diri, wa nahnu nusabbihuka bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami yang senantiasa bertasbih, gampangnya kami yang biasa beribadah kepada Engkau, tidak pernah berbuat maksiat, enggak ada. Ini. Tapi Allah mengatakan juga apa? Bahwa engkau tidak akan mengetahui apa yang belum engkau ketahui. Artinya, para malaikat tidak akan mengetahui sesuatu apa yang terjadi kalau oleh Allah tidak diberi tahu. Lah ini. Untuk menepis ataupun untuk membenarkan bahwa Allah menciptakan khalifah fil ardi ini adalah tidak menumpahkan darah dan juga tidak merusak alam, maka agamalah yang menjaminnya. Maka Islamlah yang menjaminnya. Maka dengan kita belajar, mempelajari, yang kemudian mengamalkan ajaran-ajaran Islam, dengan disertai mempelajari keimanan, dan akhirnya kepada keihsanan ataupun kepada akhlak, maka benar-benar apa yang direncanakan oleh Allah, yaitu menjadikan khalifah fil ardi, terwujud dan menimbulkan kemanfaatan dan kemaslahatan. Tidak sepenuhnya apa yang disinyalir oleh malaikat itu terwujud semuanya, tapi memang ada. Dari makhluk Allah yang namanya manusia, ada yang membuat manfaat ataupun membuat maslahat,
tapi ada pula yang membuat mafsadat atau membuat kezaliman. Oleh karena itu Allah sediakan tempat kembali kita semuanya. Inna marji'a muslimin li jinanihi wa inna marji'a kafirin li jahannamu. Bahwa sesungguhnya tempat kembalinya orang-orang Islam adalah ke surga. Dan kembalinya orang-orang kafir yang membuat kemafsadatan dan membuat kezaliman, kerusakan muka bumi ini akan kembali ke jahanam. Nah, ini. Jadi pada dasarnya Islam tidak memproduk itu. Islam tidak membuat pengikutnya ataupun umat Islamnya, yaitu la dororo, tidak membuat penganiayaan, tidak membuat kemafsadatan, tidak membuat kezaliman, tidak membuat kemunafikan, tidak. Wala diraran, dan juga tidak membuat menjadi orang yang membalas atas penganiayaan tersebut. Dengan kata lain, wala diraran, Islam tidak memproduk orang-orang yang benci, orang-orang yang penuh dengan amarah, orang-orang yang penuh di hatinya yaitu dendam. Tidak. Perbuatan-perbuatan penganiayaan, perbuatan-perbuatan kezaliman, perbuatan-perbuatan kemunafikan, semuanya itu adalah ajaran-ajaran setan, ajaran-ajaran di luar agama Islam, ajaran-ajaran hawa nafsu. Justru Islam harus menaklukkan hawa nafsu. Justru Islam harus menaklukkan syaitan. Makanya kita sering diajarkan minimal tatkala kita membaca Al-Quran dengan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung. Kepada siapa? Kepada Allah. Dari apa? Minasyaitonir rajim. Dari godaan setan yang terancam. Nah, ini. Dan banyak doa-doa yang mengajarkan kepada kita agar kita tidak mendekatkan dengan setan. Allah sendiri mengatakan bahwa setan adalah musuh kita semuanya. Inna syaitan
lakum aduwwum mubin. Bahwa setan untuk kamu adalah musuh yang nyata. Ayat yang lain masalah hawa nafsu, wala tattabi'il hawa. Jangan kamu ikuti hawa nafsu. Jadi jelas ajaran Islam ini. Nah sekarang kalau terjadi ada yang semacam itu gimana? Ngakunya kan orang Islam, ngakunya orang yang ahli ibadah. Nah disinilah karena mengikuti hawa nafsu, sedangkan Islam mengajarkan untuk menentukan ataupun menghakimi ataupun membuat keadilan itu harus melalui yaitu yang dinamakan pengadilan. Tidak menghakimi diri kita sendiri, tidak. Harus melalui. Apabila menghakimi diri kita sendiri, maka berarti akan muncul hawa nafsu. Maka akan muncul pemikiran-pemikiran yang didasari dengan syahwat ataupun dengan hawa nafsu. Kalau kita berpedoman kepada hawa nafsu, maka tidak ada habis-habisnya. Dalam pengadilan sudah ditentukan bahwa si tertuduh dihakimi sekian, berarti sudah selesai. Tapi mengapa kita tidak puas? Karena apa? Hawa nafsu. Karena apa? Karena dapatkan bisikan syaitan yang merasuk ke dalam hati kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Setan yang bisik-bisiki kita pada hati kita. Para mustami'in rahimakumullah. Oleh karena itu, kita dianjurkan oleh Allah Ta'ala supaya kita ini terhindar dari rayuan dan bujukan syaitan, dan pula dari kehendak nafsu. Maka dianjurkan kita tidak boleh jauh dari siapa? Dari kawan-kawan kita, dari saudara-saudara kita, dari para orang-orang yang berilmu, yang apa? Yad'una rabbahum, yang senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala. Bil ghadati wal asyiyi, pagi dan sore. Yuriduna wajhah, yang hanya mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Kita jangan merasa hidup sendirian. Kita jangan merasa tidak punya kawan.
Kita jangan merasa tidak ada yang memperhatikan kita. Tetapi haruslah kita senantiasa mendekatkan dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala. Ayo bergabung bersama-sama para ulama, bergabung bersama-sama orang yang istiqomah dan mudawamah di dalam beribadah. Ayo kita bersama-sama pula mencari fatwa-fatwa, mencari nasihat-nasihat dari para ulama, para kiai, para orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, hanya memperoleh ataupun menginginkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa insyaallah apabila kita ini berkawan, bersahabat, bergabung dengan orang-orang yang ahli ibadah, dengan orang-orang yang punya ilmu, maka apa yang disampaikan dalam hadis tadi, la dororo wala diroro, kita akan menjadi orang yang menimbulkan kemadorotan kepada orang lain, ataupun orang yang menganiaya orang lain. Atau kalau toh kita dianiaya, kita tidak menjadi orang yang pembenci, orang yang pendendam, tidak. Tetapi itu semuanya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Kita serahkan kepada orang yang mampu untuk mengatasi hal tersebut. Sehingga terbentuk keadilan itu bukan karena kemunafikan kita, bukan karena keinginan syahwat ataupun nafsu kita, tetapi karena hak, karena kebenaran, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Hadisnya sedikit, la dororo wala diroro, akan tetapi sangat membutuhkan kepada kita semuanya. Yaitu apa? Yang pertama, yuk kita belajar. Apa sih penganiayaan itu? Diror itu apa? Maka perlu ingin mengetahuinya, kita belajar. Dan juga yang kedua, bukan hanya belajar saja, tetapi juga uswatun hasanah. Kita mencari suri tauladan. Ya. Kita cari suri tauladan. Dengan kita mencari suri tauladan yang akan kita tiru dalam kehidupan kita, maka tentunya perlu, yaitu yang disebut namanya jihad, alias usaha.
Usaha dalam hal ini sering disebut namanya tolabul ilmi. Mencari ilmu. Dan yang ketiga, pengorbanan alias ikhtiar. Ya. Ikhtiar ini tentunya membutuhkan energi, membutuhkan tenaga yang tidak sedikit. Mungkin bersifat penekanan hawa nafsu, mungkin yang bersifat penekanan pikiran-pikiran yang zalim, mungkin juga pengorbanan yaitu waktu, mungkin juga pengorbanan harta benda. Kesemuanya itu adalah ikhtiar, upaya, usaha kita. Sehingga apa? Yang kelima, kita harus adanya kerelaan yang disebut dengan yaitu di unsur taubatan nasuha. Ya. Adanya unsur yaitu di dalam taubatan nasuha. Apa diantaranya taubatan nasuha? Pertama, kita meminta ampun kepada Allah. Yang kedua, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dianggap itu adalah penganiayaan ataupun kemadharatan ataupun disebut namanya mafsadat, kerusakan. Yang ketiga, ganti perbuatan kerusakan yang tadi diganti dengan perbuatan maslahat, perbuatan yang baik, perbuatan yang ada manfaatnya. Yang berikutnya apa? Nadam. Apa nadam itu? Menyesal. Menyesal atas perbuatan-perbuatan masa yang lalu yang penuh dengan kejahilan, yang penuh dengan kezaliman, yang penuh dengan penganiayaan. Oleh karena itu, permohonan ampun kepada Allah Ta'ala, permohonan ampun kepada sesama manusia itu harus dilaksanakan. Maka insya Allah taubatan nasuha ini akan dapat menghantarkan kita kepada orang yang atau terhindar dari menjadi orang yang menganiaya, ya, atau menjadi orang yang pendendam.